Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo ya. Semoga kalian ya, ini untuk kali ini adalah keberuntungan Aries ya. Bagaimana di bulan ini ya. Jadi selamat sore ya, ini saya masih sore bikin vlognya, bikin videonya. Semoga kalian selalu diberi kemudahan, diberi kebaikan sama Tuhan, ketabahan, kekuatan untuk menjalani hidup kalian ya, agar menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi ya. Di sini karena kenapa saya suka kalau numerologi begini, saya yakin akan lebih bisa lebih apa ya, lebih resonate, walaupun mungkin saya yakin tidak akan semua resonate juga. Cuman kalau hanya satu kartu mungkin resonate-nya mungkin lebih sedikit, mungkin ini akan lebih resonate lagi ya. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian jumlahkan waktu kalian lihat video saya. Misalnya pukul 16, lebih 16. Jumlahkan 1 tambah 6, 1 tambah 6, 14 berarti ya. 7 tambah 7 tadi 14, dijumlahkan lagi 1 tambah 4, 5, berarti kartu kalian nomor 5 ya. Oke, bagaimanakah keberuntungan kalian ya? Oke, akan saya mulai dari nomor 1. Nomor 1 ya, ada balance. Apa keberuntungan kamu di bulan ini ya? Ada balance. Oke, saya buka semua. Keberuntungan kamu adalah di bulan ini mungkin kamu akan mendapatkan perjalanan baru dalam hidup kamu ya. Perjalanan baru, pemahaman baru tentang bagaimana hidup seharusnya. Mungkin ada pemahaman yang belum kamu pahami di masa lalu ya. Dan mungkin itu tadi, kamu lagi kayak saat ini mempunyai semangat baru dalam hidup kamu. Kamu benar-benar bagaimana kayak menemukan energi di bulan ini untuk dirimu bisa bekerja keras. Dan memang bagaimana kamu agar tetap semangat seperti ini ya, tetap semangat seperti ini, karena itu tadi ada 2 of Wands di sini, bahwa kamu harus memang selalu bisa memerangi diri kamu, ego kamu, rasa malas kamu, rasa capek kamu, rasa mungkin takut kamu untuk masa depan kamu, itu memang harus kamu perangi. Dan di sini hal yang bisa membawa keberuntungan kamu ya di bulan Juli adalah kamu tuh mempunyai sesuatu, ini yang harus kamu gali, mempunyai sesuatu yang mungkin selama ini kamu belum tahu. Kamu tuh punya kelebihan, kamu punya sesuatu dari dirimu yang bisa punya potensi yang gede, potensi yang bagus, sehingga dari diri kamu aja tuh sudah bisa ngedapetin uang. Bisa jadi kamu bisa, kalau misalnya punya kelebihan nih spiritual, mungkin spiritual kamu kearahkan kemana nih, bisa jadi seperti itu. Atau diri punya kreativitas, punya sesuatu yang ada dari dalam dirimu, dari dalam dirimu yang mungkin itu bisa dikembangkan untuk dirimu mencari uang. Misalnya kamu pintar buat kue, mulai kembangkan untuk saat ini, karena di bulan ini adalah sudah aura kamu, aura seimbang untuk dirimu bisa do something yang baru, lalu sesuatu yang baru, perjalanan baru. Ini sudah harus kamu mulai, dan harus kayaknya kamu membuka hidup kamu membuka lagi gitu ya. Jangan biarkan waktu yang menggilas kamu, melindas kamu, tetapi kamu harus berjuang, kejar-kejaran dengan waktu, bahwa kamu tidak akan terlindas oleh waktu. Makanya apapun yang bisa kamu lakukan di bulan ini, lakukan. Misalnya itu tadi seperti saya bilang, kamu pintar di model apa nih, masak, kamu buat usaha buatlah sesuatu yang bikin kamu jadi kamu akan muncul ide di bulan ini. Ada sesuatu, siapa tahu kamu habis lihat konten saya, akhirnya kamu muncul ide untuk do something yang akhirnya kamu bisa lebih semangat lagi untuk hidup, bisa memberikan warna lagi untuk dirimu hidup di bulan ini. Semoga bulan ini Aries diberi kemudahan ya, karena kamu di bulan ini akan ada tahap baru. Akhirnya kamu mengetahui bahwa kamu tuh punya kelebihan banyak sekali, punya potensi yang bagus yang perlu kamu kembangkan, dan itu akan bisa menjadikan keseimbangan hidup kamu di masa depan. Bisa kayak ibarat kata tuh sesuatu yang bisa menghidupi dirimu. Oke, bagaimanakah yang nomor 2 ya?
Keberuntungan apa di bulan ini ya? Kamu akan mendapatkan rezeki nih kayaknya, mendapat pertolongan dari Tuhan, sehingga kamu bisa, kayaknya pertolongannya ini yang benar-benar kamu butuhkan. Dan memang kamu mendapatkan dari pertolongannya, kamu mendapatkan sesuatu hal sehingga kamu bisa semangat lagi, kamu bisa hidup lagi. Jadi kamu habis sangat tertekan, kayak tidak ada pertolongan sama sekali. Tetapi ada sesuatu dari seseorang yang mungkin punya sesuatu dekat dengan kamu, dan dia adalah seseorang yang punya, ibaratnya teman kamu atau sahabat kamu atau saudara kamu yang memang gak tegaan. Dia juga dekat sama dirimu dan dia yang menolong dirimu, dan dia saat ini memang bagaimana kamu bisa membangun dirimu terus ya. Jadi hidup itu terus, bagaimana kamu bisa semangat, bisa optimis ya dengan apapun yang terjadi. Pada saat dirimu optimis, ternyata pertolongan itu datang. Pada saat kamu percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu seperti ini, kamu terus mencari dan memohon, berdoa. Di sini kamu bulan ini mendapatkan pertolongan. Ada sesuatu yang tidak biasanya datang di bulan-bulan biasanya. Keberkahan yang biasanya tidak datang, bisa jadi kamu akan dapat keberkahan. Mungkin kamu yang lama gak punya anak, bisa punya anak. Yang biasanya rezekinya seret, ternyata di bulan ini kamu rezekinya bagus. Jadi gitu, sesuatu hal yang tidak datang itu everyday. Keberkahan, kebaikan ini, ada kebaikan yang bikin kamu akhirnya itu tadi, kamu bisa kayak berjuang, berdiri, kamu akhirnya semangat gitu loh. Aku harus bisa sukses nih, aku harus sekuat tenaga bisa aku capai. Bulan ini akhirnya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Alhamdulillah lumayan dapat kemudahan. Dan di sini ibaratnya saya lihat auranya yang nomor 2 ini bersinar, jadi kayaknya dapat kemudahan, dapat pertolongan dari Tuhan. Dari dia yang mungkin tertekan, akhirnya sekarang saat ini dia mulai di bulan ini akan tahu bahwa dia harus ngapain, dia harus melakukan apa, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana yang nomor 3? Yang nomor 3, setelah banyak hal yang terjadi dan kamu merasa pedihanmu luar biasa ya, ada hal yang bikin kamu sedih nih, saya melihat perasaan kamu. Kamu tiba-tiba di bulan ini kayak mendapatkan pencerahan bahwa kamu harus bisa melepaskan semuanya, dan di bulan ini kamu bisa melepaskan semuanya. Kamu mematikan semua hal-hal yang bikin kamu akhirnya tidak melangkah maju dengan baik, hal-hal yang bikin kamu akhirnya ingat yang endak-endak. Di bulan ini kamu memutuskan untuk kamu bisa merubah diri kamu, menatap ke depan ya. Kamu punya masa depan, kamu masih punya jalan yang panjang. Jadi di bulan ini kayaknya kamu tuh sama Tuhan dikasih sesuatu yang akhirnya kamu berpikir bahwa aku kalau terus-menerus begini, aku hanya melihat ke belakang, melihat masa lalu terus, aku nggak akan bisa sukses. Jadi kamu bisa melepaskan itu di bulan ini. Dan memang sesuatu yang mungkin akan menghambat kehidupan kamu untuk hidup ya, itu lebih baik memang dilepaskan. Tidak memungkiri bahwa mungkin sesuatu yang terjadi di masa lalu kita yang bikin kita pedih, membuat kita trauma, itu sulit dihilangkan. Tetapi jika itu akhirnya membuat kamu tuh menghalangi kreativitas kamu, menghalangi semua yang kamu lakukan, harusnya kamu semangat, kamu akhirnya tidak optimis, akhirnya kamu putus asa, nangis terus, buat apa? Kamu yang rugi sendiri. Akhirnya di sini bulan ini kamu memutuskan, akhirnya kamu kayak mendapatkan pencerahan, aku harus moving forward, aku harus bergerak ke depan, aku harus bisa merubah hidupku lebih baik. Caranya balas dendam seperti itu. Jadi caranya balas dendam adalah kamu harus bisa sukses, harus bisa menjadi lebih baik daripada mereka yang pernah menyakiti kamu ya. Jadi letting go, don't let your past hold you back ya. Jangan biarkan masa lalu kamu menarik kamu lagi, mengembalikan kamu di sana lagi. Jadi sekarang kamu harus meninggalkan masa lalu kamu yang gak baik itu. Letting go, lepaskan mereka ya. Matikan mereka, kubur mereka dalam-dalam. Hidup kamu masih panjang. Hidup butuh dirimu untuk survive. Kamu harus bisa survive, kamu harus bisa menghadapinya dengan baik. Dan itu tadi, percaya bahwa semua yang dikasih Tuhan itu ternyata ada hikmahnya. Ada banyak hikmah yang akan kamu dapat jika kamu bisa melepaskan semua. Bagaimana dengan yang nomor 4?
Oke, saya buka dulu ya satu persatu. Keberuntungan apa? Setelah kamu stres, tertekan, takut, konflik batin ya di bulan ini, ternyata kamu mendapatkan sesuatu itu punya semangat baru. Jadi setelah semua yang terjadi, akhirnya kamu berpikir keras nih. Kamu mungkin ada rasa takut, ada sesuatu yang bikin kamu akhirnya tidak berjalan maju, tidak bangkit-bangkit dari kesedihan kamu. Di bulan ini kayaknya kamu bisa ini tadi ya, bisa menguasai, mengendalikan dirimu. Akhirnya kamu bisa meletakkan kesedihan kamu tuh di lemari hati kamu yang jauh, yang dalam. Kamu simpan jauh-jauh. Akhirnya kamu tahu, aku harus bisa menguasai diriku. Aku harus bisa bangkit. Aku harus bisa menenangkan diriku, yaitu dengan cara itu tadi. Bagaimana kamu membangunkan diri kamu, healing terapi untuk diri kamu. Jauhkan semua rasa takut itu, hilangkan semua rasa takut yang bikin kamu takut untuk membuat dirimu melakukan sesuatu yang baru. Untuk saat ini ada saatnya kamu untuk membuka pintu hati kamu. Membuka pintu hati kamu untuk melakukan sesuatu yang selama ini mungkin kamu tutup. Di bulan ini mungkin kamu akan mengetahui banyak hal sehingga kamu tahu betapa kamu tidak bisa terus begini terus. Kamu tidak boleh bersedih terus, kamu tidak boleh terkungkung terus. Tetapi ada waktunya dikala kamu harus bisa menyingkirkan semua rasa takut, rasa sedih itu. Harus disingkirkan, harus dilawan dari hati kamu sendiri. Dan dari Ace of Cup ini kamu bisa menyingkirkan, dan di sini kamu akhirnya mulai melakukan tahap baru dalam hidupmu. Di bulan ini kayaknya Tuhan tuh kayak ngasih pencerahan ke kamu agar kamu melakukan sesuatu yang baru di bulan ini, dan kamu harus segera mengawalinya. Bagaimana yang nomor 5? Kehancuran ya. Keberuntungan dari semua kehancuran ini, ternyata kamu mendapatkan rezeki jadi di bulan ini kayaknya kamu dari semua kesedihan, mungkin kamu dikhianati, kamu ada sesuatu yang membohongi kamu, ternyata di situ malah mendatangkan hikmahnya. Kamu mendapatkan hikmah, rezeki kamu tuh besar. Dari mungkin perilaku orang-orang yang mendolimi kamu, ternyata bikin kamu sekarang tuh malah kamu yang harusnya marah mungkin, tapi kamu bisa meredam kemarahan itu dan kamu segera mengetahui bahwa oke, aku tidak boleh marah, aku harus bisa mengikhlaskan itu, karena mungkin ini jalan Tuhan untuk membentuk diriku untuk menjadi seseorang yang hebat. Dengan mengikhlaskan itu memberikan energi positif ke kamu tuh dengan bagus ya, dengan tinggi. Dengan energi positif yang tinggi itu akhirnya kamu bisa mendatangkan hal-hal baik dalam dirimu. Jadi kemarahan itu biasanya akan mendatangkan energi negatif pada dirimu. Tetapi alhamdulillahnya, bersyukurnya di sini kamu bisa membersihkan semua kemarahan itu. Ternyata akhirnya kamu tahu makna tersakiti, makna dikhianati itu ya, makna misalnya ada yang ditipu, saya melihat seperti itu ya, atau dibohongi. Ternyata kamu mendapat rezeki yang gede, mendapat rezeki yang besar dan berlimpah. Ternyata disitulah kemudahan yang dikasih Tuhan untuk dirimu. Terkadang kelihatannya makanya mendung tak berarti hujan, itu benar ya. Terkadang kita melihat sesuatu itu seperti gelap. Masa sih di situ ada cahaya? Di tempat tergelap apapun, saya yakin akan ada cahaya di situ. Seperti pada saat kita mengalami keterpurukan, seolah-olah kita mungkin tidak mendapatkan cahaya, tetapi sebenarnya kalau kita yakin dan tetap berdoa dan terus memohon sama Tuhan, maka cahaya itu akan datang. Dan dirimu, jika kamu bisa bersabar, itu tadi malah akan mendatangkan rezeki yang berlimpah untuk dirimu dan kemudahan di bulan ini. Ikhlaskan semua, di situ akan memberikan energi positif kepada dirimu. Oke, yang nomor 6, keberuntungan apa? Kamu akhirnya menemukan apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu, yaitu yang biasanya mungkin kamu tuh jauh dari Tuhan ya, mungkin kamu tuh nggak begitu nggak begitu bilang ke Tuhan. Saat ini kamu kayaknya menemukan nih, tiba-tiba kamu kayak banyak bilang sama Tuhan apapun. Di situ ternyata memberikan energi bagus untuk dirimu ya. Pada saat kita cerita, dengan kita bercerita sama Tuhan, ya Tuhan, saat ini aku nggak punya uang nih, besok aku harus bayar ini itu, berilah kemudahan ya Tuhan. Di situ sebenarnya adalah cara kamu sudah berdoa loh.
kamu sudah menganggap adanya Tuhan, ya. Karena kamu sudah berdoa, kamu tahu bahwa Tuhan itu selalu melihat kamu, Tuhan selalu ada di samping kamu. Di situ akhirnya memberikan energi. Pada saat seseorang itu berdoa, itu mengeluarkan energi positif dalam jiwanya. Akhirnya si energi itu tadi melingkari dia, menyinari dia. Jadi bulan ini mungkin setelah kamu banyak mengalami hal yang mungkin tidak baik, tetapi kayak kamu menemukan sesuatu petunjuk bahwa aku saat ini harus memulai lagi hidupku. Aku harus semangat lagi. Aku nggak boleh begini terus, nggak boleh rasa sakit atau rasa malas atau rasa capek itu bikin dirimu semakin tidak semangat, semakin tidak api kamu harus di sini ya, api kamu harus kamu naikkan. Di sini rezeki kamu akan ada kemudahan karena dirimu tadi banyak berdoa sama Tuhan, banyak bilang sama Tuhan kebutuhan kamu. Walaupun mungkin keberuntungannya adalah di bulan ini mungkin kamu tidak banyak rezeki yang berlimpah gitu, tidak, tetapi ini bisa mencukupkan kamu untuk kebutuhan 1 bulan. Bersyukurnya di sini kamu mendapatkan kemudahannya. Jadi keberuntungan itu tidak selalu sesuatu yang sangat besar, tetapi pada saat dirimu diselamatkan oleh satu hal oleh Tuhan, bulan ini ternyata kamu bisa bayar ini, bayar yang biasanya cicilannya 7 cicilan, dan ternyata dirimu bisa semua. Itu kemudahan dong, keberuntungan dong. Yang biasanya mungkin kayaknya nggak mikir gaji sekian, tapi kok bisa, kayaknya nggak cukup deh, ternyata bisa cukup. Di situ adalah keberuntungan dan keberkahan dari Tuhan ya. Jadi speak up terus sama Tuhan, bilang terus apa yang kamu butuhkan, maka Tuhan akan menggiringmu ke arah penyelesaian ya. Oke, bagaimanakah yang nomor 7, 4 of Cups ya. Jadi bulan ini itu tadi kamu kayaknya ditunjukkan jalan baru sama Tuhan, jalan yang akhirnya kamu mengetahui satu hal dalam hidupmu, bahwa kamu harus bisa mengendapkan emosi kamu harus bisa kayak lebih bersabar, lebih bisa itu tadi ya, tidak begitu gampang marah pada saat kondisi mungkin tidak baik, kamu tidak gampang sedih misalnya ada hal buruk. Dan di sini mungkin adalah kamu kayak diberi pelajaran sama Tuhan di bulan ini ya, bahwa sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kamu selama dirimu percaya Tuhan ada di samping kamu. Tuhan ada pada saat kamu mencari Tuhan. Tuhan juga akan mengejar, akan datang padamu. Jadi mungkin selama ini kamu tidak mengejar Tuhan ya, seolah kamu nggak begitu, sudahlah, hidup itu sudah diatur gitu ya. Oke, hidup sudah diatur, tetapi terkadang kita tidak butuh hanya nasi putih aja ya. Kita butuh nasi ada lauknya, kadang pingin bebek goreng, besoknya pingin capjay, besoknya pingin sayur ini. Nggak mungkin manusia tuh bisa, jarang manusia yang bisa makan hanya satu nasi putih aja tuh jarang. Saya yakin ada beberapa dan saya mengatakan itu, cuman jarang, karena pasti butuh improvisasi, butuh kehidupan yang baik. Nah, takdir, mungkin Tuhan menciptakan takdir kita seperti ini, sekotak ini ya, tetapi tidak akan ada, bisa jadi kemungkinan bahwa jika kita mau merubah ini, sekotak ini bisa menjadi 2 kotak gini dengan kita memohon sama Tuhan. Nah, itu yang kamu dapatkan di bulan ini adalah bagaimana kamu bisa merubah nasib kamu ya. Oke, kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa merubah masa depan kita, yaitu dengan cara saat ini, apapun yang mungkin dulu kamu tidak mengejar Tuhan, mulai saat ini kamu harus mengejar Tuhan. Kejar Tuhan sampai Tuhan itu nggak akan bisa meninggalkan kamu, sampai Tuhan begitu sayang sama dirimu sehingga apapun yang kamu inginkan akan dimudahkan. Dan di situ adalah pada saat kita mengejar Tuhan, energi positif kita juga bagus. Karena kita tidak mengejar iblis ya. Kita tahu betapa kita sangat butuh Tuhan dalam hidup kita. Ini orang yang mempercayai Tuhan ya. Karena ada ateis juga kan ya, kadang ya. Ini tidak pengecualian untuk ateis dan satanik ya. Jadi kan ada agama itu ya, ada aliran-aliran itu. Jadi ini untuk yang percaya Tuhan. Seperti saya sangat percaya sama Tuhan, dan saya sangat cinta sama Tuhan, dan saya sangat takut sama Tuhan. Itu saya. Nah, dirimu juga begitu. Tidak perlu takut sama manusia, tapi seenggaknya ada rasa takut sama Tuhan lah.
biar kita bisa lebih hati-hati dalam hidup ini. Sedangkan dengan hati-hati kita akan terus berdoa, terus meminta sama beliau, sama Tuhan. Ya, jadi dekatkan dirimu, jadikan ini bahwa kamu seperti bunga lotus ini. Ini hampir mirip bunga lotus sebenarnya ya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang bunga lotus itu sebuah gambaran dari spiritual yang sangat bagus, sangat tinggi. Makanya di sini ada emotional release, yaitu apapun yang terjadi kamu tetap bermekaran. Walaupun ada hujan, ada badai, kamu tetap bagus, tetap bersinar. Dan kamu tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kamu. Oke, bagaimanakah yang nomor 8? Bulan ini kamu menemukan kamu mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kamu mendapat pertolongan dari Tuhan. Kamu tiba-tiba kayak kembali ke masa lalu, ke sekarang, dan kamu mulai menjadi seseorang memikirkan sebab akibat, ya. Jadi apa-apa itu kamu memikirkan, dan di sini tuh di bulan ini kayaknya kamu tuh bahagia, mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata apa yang kamu lakukan selama ini tuh hikmahnya gede banget ya, luar biasa banget, sehingga kamu menjadi seseorang yang ternyata kerja keras kamu mulai terbayarkan, mulai terlihat, mulai mulai orang tuh mengakui dirimu bagaimana, dan percaya kamu sama Tuhan selama ini ternyata juga membuahkan hasil. Ternyata Tuhan juga mendampingi kamu, juga membela kamu, sehingga rezeki kamu bulan ini walaupun mungkin tidak banyak orang mengalami rezeki yang gede, tapi kamu mendapatkan rezeki yang besar. Tetap rezeki yang besar dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi kamu bersyukur banget, kamu akhirnya mengambil kesimpulan banyak hal ternyata, dan kayaknya kamu sudah mulai mendekati dalam hidup yang mungkin ibaratnya orang harus berlari-lari, dirimu hanya berjalan pelan dan kamu sudah dekat dengan kesuksesan kamu, ya. Bagaimanakah yang nomor 9? Oke, yang nomor 9. Yang nomor 9, ternyata masalah yang lama tidak terselesaikan di bulan ini bisa terselesaikan. Akhirnya kamu kayaknya bisa lega gitu. Bulan ini kayaknya sesuatu yang kamu inginkan itu terjawab, terjadi, dan dimudahkan. Kamu dimudahkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan banyak hal yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Dan di bulan ini kamu bisa kayak menghalau semua energi negatif kamu. Saya lihat yang nomor 9 ini energinya bagus ya, Aries yang nomor 9, dan dia kayaknya mendapat rezeki juga bagus, banyak hal yang bikin dia happy di bulan ini, banyak keberuntungan dan keberkahan dan pertolongan. Jaga emosinya tetap ya, jangan terlalu berapi-api ya. Saat ini kamu benar-benar berapi-api, jangan terlalu sembrono juga. Keberuntunganmu adalah di bulan ini mungkin orang lain kesusahan, kamu mendapatkan kemudahan. Banyak yang terselesaikan dengan kondisi seperti ini. Banyak yang kamu dapatkan, yang orang mungkin kelabakan cari rezeki, uang, cari usaha apa, kamu kayak tersedia aja. Sama Tuhan disediakan aja, diberi banyak hal yang akhirnya kamu bisa punya kehidupan yang baik daripada mungkin orang-orang sekitar kamu ya. Bersyukur banget ya, bersyukur banget dengan kondisi pandemi seperti ini, tidak mudah mendapatkan keuangan, rezeki yang masih stabil ya. Kondisi seperti ini banyak orang yang kesusahan, dan dirimu masih diberikan kemudahan sama Tuhan, diberikan pertolongan ya. Bersyukur sekali, bersyukur dan terus bersyukur, dan jaga emosi kamu, jangan sampai kamu tinggi hati, jangan sampai sombong ya, jangan selalu rendah hati. Selalu rendah hati, jangan sombong ya, jangan sampai kamu menyakiti banyak orang karena keberhasilan kamu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya Aries, semoga kalian bahagia bulan ini, dan juga saya pastinya. Terima kasih telah selalu menjadi pendukung channel Dapur Jowo. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.